Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur nomor 549. Hai dunia, buka pintumu, lihatlah datang Rajamu, penuh dengan karunia. Siapa yang terbelenggu di dalam dosa dan maut, melihat cahayanya, lihat Raja nan perkasa, cahaya tiba, malam sirna, hidup damai sudah tiba. Pada hari Minggu ini kita bersyukur bersama dengan para pastor yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran Pastor Franz Nipa dan Pastor Paskalis Laoda yang merayakan ulang tahun imamat bersama dengan Pastor Alexander Palino MSC yang juga merayakan ulang tahun imamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini gereja merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang keempat. Dan lewat Injil yang akan kita dengarkan bersama nanti, Yesus menyampaikan sabda bahagia khususnya bagi orang-orang yang sungguh menaruh pengharapan akan kasih dan berkat Allah. Tentu saja dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita seringkali melihat dan menyaksikan dalam kehidupan masyarakat kekerasan, kebencian, dendam. Namun kita sebagai anggota-anggota gereja diajak untuk membangun sikap yang sebaliknya, lemah lembut, bersahabat, dan pengampunan. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkau murah hati kepada siapa saja yang memohon kepadamu dengan penuh iman. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk bersuka cita dan bergembira, sebab besarlah ganjarannya di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan,
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau menyampaikan sabda bahagia kepada kaum miskin, lapar, haus, dan para penderita. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani sabda Putramu itu, serta menjadikannya sebagai sumber pengharapan dalam perjalanan hidup keseharian kami. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Hambamu yang merayakan ulang tahunnya, terlebih bagi hamba-Mu Pastor Franz Nipa yang merayakan ulang tahun kelahiran, Pastor Paskalis Laoda yang merayakan hari ulang tahun imamat, Pastor Alexander Palino MSC yang merayakan ulang tahun imamat, dan bagi segenap umat-Mu yang merayakannya. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan kepada hamba-Hamba-Mu, dan juga Engkau telah memanggilnya menjadi seorang imam-Mu yang Engkau utus kembali ke tengah-tengah umat-Mu untuk menyampaikan sabda-sabda bahagia.
Maka berikanlah kekuatan, semangat, kesehatan, dan kegembiraan di dalam pelayanan dan juga kehidupan mereka. Juga kami mengingat dan mendoakan hamba-hambamu, umatmu yang menderita karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya tangan kasih-Mu tetap menjamah mereka, memberikan kekuatan dan semangat dan ketabahan, dan terlebih semoga mereka memperoleh kepulihan untuk menjalani hidup sebagaimana yang Engkau percayakan kepada mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Sefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang diperas dan memberi roti kepada orang-orang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu
raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ganjaranmu di surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar? Kabar baik selalu menandai hidup orang-orang beriman, bahkan dalam segala situasi kehidupan duniawi. Dan seperti itulah yang digambarkan oleh Yesus dalam sabda bahagia dari Injil yang kita dengarkan, bahwa seringkali kita umat manusia mengharapkan apa yang Tuhan janjikan, tetapi kita menjalani apa yang dunia inginkan. Kita mengharapkan apa yang Tuhan janjikan, apa yang dijanjikan Tuhan adalah kerajaan Allah. Tetapi seringkali pada realitanya, kenyataannya, justru kita lebih condong, lebih cenderung melakukan apa yang dikehendaki, diingini oleh dunia. Nah, saya kira disinilah letak persoalan hidup kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita tidak dapat memungkiri bahwa perjalanan hidup seorang beriman itu berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan dunia. Entah itu penderitaan, entah itu kemiskinan, entah itu kelaparan, entah itu penganiayaan, dan lain sebagainya. Kita tidak akan pernah lepas dari persoalan hidup seperti itu selagi kita masih hidup di tengah dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kalau kemudian kita sungguh beriman, maka ketika kita berhadapan dengan persoalan hidup duniawi itu, kita tetap dituntut untuk setia di dalam hidup iman kita, setia mengharap dan menantikan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita lihat 3 kutipan sabda Allah pada hari ini, dalam bacaan pertama dari nubuat Sefanya, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan dari Injil, ketiganya memperlihatkan kepada kita seperti apa situasi kehidupan orang-orang yang beriman, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi ketiga sabda ini mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa dalam situasi hidup beriman seperti itu, berhadapan dengan apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia inginkan bagi kita, yang seringkali bertentangan dengan apa yang kita harap dan kita imani, maka kita dituntut untuk sungguh bersabar dan juga setia dalam menjalani hidup iman kita. Bacaan pertama memperlihatkan kepada kita bahwa Sefanya yang menyaksikan Yudea terhina karena ditaklukkan oleh Asiria.
Karena itulah kita bisa membayangkan ketika suatu negara itu ditaklukkan oleh negara yang lain, atau dalam tanda petik dalam situasi penjajahan. Mungkin tidak banyak di antara kita yang masih mengalami situasi penjajahan negara kita. Tetapi situasi penjajahan seperti itu pasti akan mendatangkan kehidupan yang sangat sulit. Ya. Sekarang saja negara kita dalam tanda petik berjalan sebagaimana biasanya berbangsa dan bernegara, tetapi begitu banyak orang yang selalu merasa disolimi oleh negara. Ya kan? Selalu merasa ada orang yang menderita dan diakibatkan oleh atau disebabkan oleh negara. Nah, kita bisa membayangkan situasi kehidupan Yudea saat itu yang dibawa kekuasaan Asiria, ditaklukkan oleh Asiria. Dan karena itulah Sefanya menganjurkan kepada umat supaya jangan hanya ketika mereka mengalami penderitaan karena perlakuan bangsa terhadapnya, mereka berharap dan memohon kepada Tuhan. Ya, jangan hanya ketika dalam situasi hidup yang sulit seperti itu, lalu mereka berseru kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Tetapi Sefanya mengingatkan umat bahwa dalam situasi seperti itu dan juga bahkan dalam situasi hidup di mana tidak ada penjajahan, baiklah tetap setia memohon dan mengharap kepada Tuhan. Mungkin dalam kehidupan keseharian kita juga mengalami hal yang demikian. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, di sanalah kemudian kita dengan kusuk datang berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami kehidupan biasa-biasa, bahkan mungkin kesuksesan, kegembiraan dan seterusnya, lalu kita sedikit mengabaikan Tuhan. Kurang lebih seperti itulah yang ingin disampaikan oleh Sefanya kepada bangsa Israel yang dalam situasi hidup mereka seperti itu. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus juga mengingatkan bangsa atau masyarakat di Korintus supaya mereka tetap mengingat keadaan mereka sebagai orang-orang yang terpanggil. Jangan melihat apa yang dipunya, yang dimiliki. Mungkin saja tidak memiliki kebijaksanaan, mungkin saja tidak banyak berpengaruh di antara sesama, mungkin saja tidak terpandang di antara orang-orang di sekitarnya. Mungkin seperti juga kita. Apa yang bisa kita andalkan misalnya? Pintar tidak, sukses tidak, terpandang tidak. Tetapi bukan menjadi ukuran bagi kita sebagai orang beriman bahwa kesuksesan, suatu jabatan dan lain sebagainya menjadi ukuran sebagai anak-anak Allah untuk kemudian dipilih oleh Allah. Tidak. Apa yang menjadi dasar bahwa Allah kemudian memilih umatnya adalah pertama, karena Allah sungguh mencintai dan mengasihi umatnya. Allah tidak membeda-bedakan di antara umatnya, tetapi Allah memandang umatnya yang sungguh setia, umatnya yang sungguh mau mempersatukan seluruh hidupnya dan mau senantiasa dari hari ke hari berusaha untuk menguduskan diri dalam kesatuan dengan Kristus putranya. Dikatakan oleh Rasul Paulus
Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Atau dengan kata lain, bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak ada alasan untuk bermegah bagi diri kita sendiri. Bermegah karena kita berhasil, bermegah karena kita sukses, bermegah karena kita terpandang, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi kita, kalau kita mau bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Bahwa karena kita adalah anak-anak kepunyaan Tuhan, karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, maka di sanalah letak kita dapat bermegah. Bacaan Injil kemudian memperjelas kedua kutipan sabda Allah ini, bagaimana dalam seluruh situasi kehidupan kita yang secara manusiawi mungkin tidak mengenakkan bagi kita, tidak menyenangkan bagi kita, tidak membuat kita nyaman di dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi lihatlah bahwa tidak semua yang ditawarkan oleh dunia ini menjadi alasan bagi kita untuk dapat bermegah, untuk dapat mengalami sukacita, terlebih untuk dapat memiliki surga. Apa yang Tuhan sampaikan dalam bacaan Injil kiranya menjadi peneguhan bagi kita untuk terus berusaha dalam seluruh situasi kehidupan kita masing-masing. Bahkan ketika kita dalam penderitaan, dalam kemiskinan, dalam kelaparan, dalam penganiayaan, di sana kita diajak oleh Tuhan untuk sungguh berlaku, berperilaku, melakukan segala sesuatu justru kebalikan dari itu. Ketika orang dalam kemiskinan, tidaklah mungkin orang secara manusiawi akan mengalami kebahagiaan. Atau ada di antara kita ketika kita sungguh-sungguh miskin, makan tak bisa, tidur di bawah guyuran hujan, karena sekarang lagi musim hujan, lalu kemudian kita berbahagia. Secara manusiawi memang tidak dapat dimasukkan di akal bahwa kita bahagia dalam keadaan seperti itu. Tetapi Tuhan justru mengajakkan kita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian Tuhan mau membandingkan suatu pengharapan yang ada pada setiap orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang diharapkan? Semoga Allah tetap mengasihi, semoga Allah tetap memberkati, semoga Allah tetap melindungi. Demikian jugalah orang yang meskipun secara materi, duniawi, ekonomi miskin, tetapi mereka tetap berharap. Tidak hanya dari uluran tangan umat manusia sesamanya, tetapi terlebih bahwa mereka berharap dalam segala situasi seperti itu Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan semangat, Allah dapat memberikan dan menumbuh kembangkan rasa syukur dalam kehidupan mereka. Orang yang berduka, berhadapan dengan situasi duka, tidak mudah. Tidak mudah. Kata-kata penghiburan manusiawi seringkali tidak cukup untuk menghilangkan rasa duka, atau paling tidak meminimalisir rasa duka itu. Tetapi di hadapan Allah tidak ada rasa duka. Karena apa? Karena semuanya Allah telah siapkan bagi setiap orang. Dan apa yang membuat orang berduka? Karena merasa kehilangan. Tetapi bukankah ketika orang senantiasa menaruh pengharapannya di hadapan Allah, apa yang akan hilang? Tidak ada yang akan hilang.
dari hadapan setiap orang yang berharap kepada Tuhan dan menaruh sungguh setia segala sesuatu yang diharapkan itu kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tuhan tidak mengatakan akan memiliki surga, tetapi memiliki bumi. Dan itu berarti bahwa Tuhan mengharapkan dalam relasi kita dengan sesama kita yang hidup berjuang di muka bumi ini mesti didasarkan pada kelemah lembutan, bukan kebencian. Kita lihat pada bagian-bagian ke bawah nanti, ketika terjadi kebencian, lalu kita diharapkan untuk menjadi orang pembawa damai. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita bisa membayangkan diri kita ketika kita lapar, apa yang sungguh kita harapkan. Bukan soal enak manisnya dan lain sebagainya suatu makanan, tetapi soal apakah kita bisa makan atau tidak. Itu. Ya, kita kalau kenyang-kenyang saja, kalau sukses dalam keadaan situasi, apa yang kita cari? Ya enaknya makanan dan lain sebagainya sesuai dengan selera kita. Pernah saya dalam tanda petik berdebat dengan sesama rekan imam pada suatu perjalanan. Lalu teman itu mengatakan, ayo kita singgah minum kopi. Ada kopi enak di situ. Tetapi dari perjalanan yang mesti kita lalui, kita mesti berputar sekian jauhnya. Hanya minum kopi. 1 gelas kopi paling, ya kan? Lalu saya katakan, untuk apa kita pergi? Hanya minum kopi, nanti kita sampai pasti juga disuguhkan kopi gratis pula. Untuk apa kita pergi membuang waktu, tenaga, bensin dan lain sebagainya begitu jauh hanya untuk minum kopi? Lalu dia katakan kepada saya, teman, karena waktu saya katakan nanti kita tiba di sana kita juga minum kopi, pasti sama aja namanya juga kopi. Lalu dia bilang, teman, soal rasa tidak bisa diperdebatkan. Soal rasa tidak dapat diukur dengan nilai uang. Soal rasa tidak dapat diukur dengan tenaga, jarak. Jadi semuanya ketika kita menikmati itu, kita akan bahagia. Itulah bayarannya. Saya kira seperti itulah yang sebenarnya ditawarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Apapun yang kita alami dalam kehidupan duniawi kita, bayarannya yang paling dapat memuaskan kita ketika kita empunya kerajaan surga. Nah, bagaimana kita sebagai orang beriman bisa masuk ke sana? Kiranya sabda bahagia yang Tuhan sampaikan kepada kita pada kesempatan ini menjadi jawabannya. Karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, semoga sabda-sabda Allah yang kita dengarkan, yang kita renungkan ini semakin meneguhkan iman kita dalam menjalani hidup kita, dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan kita di dunia ini, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan kita, atau bahkan dalam situasi kehidupan kita bersama dengan saudara-saudari kita yang lain. Mungkin begitu banyak hal yang tidak mengenakkan, yang tidak menyenangkan, yang membuat kita tidak aman. Tetapi marilah kita tetap menaruh pengharapan kita bukan kepada dunia ini, melainkan kepada Allah yang telah menjanjikan surganya bagi kita, yang telah menjanjikan keselamatan bagi kita. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar dari janjinya. Hanya kita manusia yang seringkali ingkar kepada janji Allah. Maka semoga kita diteguhkan oleh sabda ini untuk terus berusaha menaruh pengharapan kita kepada Allah dengan setia. Dan moga-moga sebagaimana janji Tuhan, kita sungguh menikmati kemuliaannya dalam kerajaan surga.
Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, menyatakan kembali iman kepercayaan kita, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Bapa di surga. Semoga kita dimasukkan di antara kaum miskin dan rendah hati yang mengharapkan segala sesuatu daripadanya dan selalu percaya akan putranya Yesus Kristus. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang mencari Allah dengan meraba-raba, semoga mereka menemukannya juga. Dan bagi mereka yang merasa sudah memiliki Allah, semoga mereka tetap mencarinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang takut akan hari depan, semoga mereka menemukan harapan dan kepercayaan. Dan bagi mereka yang masih selalu mengalami kegagalan, semoga mereka diberi kesempatan-kesempatan baru. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang prihatin, semoga mereka tidak putus asa. Dan bagi mereka yang kehilangan arah hidupnya, semoga mereka menemukan tempat untuk bernaung. Bagi mereka yang sendirian, semoga mereka menemukan teman yang penuh pengertian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang tidak pernah mempunyai waktu, semoga mereka belajar meluangkan waktu untuk melepaskan lelah dan untuk memperhatikan orang lain. Dan bagi mereka yang mempunyai banyak waktu luang, semoga mempergunakannya untuk pelayanan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang lapar dengan cara apa saja, semoga mereka dipuaskan. Dan bagi mereka yang sudah puas, semoga mereka menyadari apakah arti kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang sudah berkecukupan, semoga mereka tidak menjadi besar kepala. Dan bagi mereka yang berkedudukan dan berkuasa, semoga mereka menyadari betapa fana kedudukan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Kita juga berdoa, bersyukur, berbahagia bersama dengan para imam yang merayakan ulang tahunnya, Pastor Franz Nipa yang merayakan ulang tahun kelahiran,
Pastor Paskalis Laoda dan Pastor Alexander Palino MSC yang merayakan hari ulang tahun imamat. Ya Bapa yang Maha Baik, syukur pujian dan kegembiraan kami aturkan kepadamu bersama dengan hamba-hambamu ini yang telah Engkau nyatakan sebagai pilihanmu menjadi imammu, dan Engkau telah tuntun dalam seluruh perjuangan perjalanan hidup mereka, baik dalam kehidupan dan juga dalam pelayanan-pelayanan mereka. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan juga semangat, kegembiraan di dalam kehidupan, juga di dalam pelayanan-pelayanan mereka kepada umat yang Engkau percayakan kepada mereka. Dan bagi segenap keluarga mereka yang senantiasa mendoakan dan mendukung mereka di dalam karya-karya pelayanan ini, biarlah juga Engkau memberkati mereka, memberikan sukacita untuk mereka senantiasa mendukung hamba-hambamu ini dalam kehidupan dan juga dalam hidup imamat dan pelayanannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Tuhan Allah kami, asal segala kebaikan, pada hari ini kami berdoa kepadamu bagi semua orang yang hidup di antara harapan dan kecemasan, juga bagi kami sendiri. Bebaskanlah kami dari ketakutan serta rasa aman yang palsu, dan berilah kepada kami segala sesuatu yang baik dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Sebagai lagu persembahan puji syukur nomor 379. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan dari anggur yang kami siapkan dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami hamba-hambamu membawa persembahan ke atas altar-Mu ini. Semoga Engkau menerimanya dengan rela dan mengubahnya menjadi sakramen keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu,
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba yang menghapus dosa dunia,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 543. Satu-satunya Tuhan Yesus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena melalui sakramen Ekaristi ini, Engkau telah menguatkan kami. Semoga kami juga menjadi orang-orang yang selalu lapar dan haus akan sabdamu, sampai kami kau puaskan dalam kebahagiaan abadi di surga. Maka kami juga mohon sekiranya Engkau senantiasa tetap menuntun kami dengan berkat-berkat-Mu dalam segala perjalanan hidup kami, terlebih di dalam hidup iman kami kepadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja tanggal 29 Januari 2023. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Bill Lukman dengan VIB Arsela Manopo sebagai pengumuman yang kedua. Herlin Panjaya dengan Maria Teresia Serli sebagai pengumuman yang pertama. Yang kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 21-22 Januari 2023 sebesar Rp16.863.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp11.078.000. Yang ketiga, pertemuan pertama bagi calon komuni pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Februari 2023 jam 10.30 pagi. Bagi yang masih ingin mendaftarkan anaknya, bisa ke kantor sekretariat Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Yang keempat, pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 jam 6 sore di Aula Lantai 1. Yang kelima, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 jam 9 pagi di Aula Lantai 1. Yang keenam, rencana atau peresmian gereja akan diadakan pada hari Rabu 1 Februari 2023 pukul 9 pagi. Bagi umat, disilahkan untuk mengikuti misa live streaming dari rumah, berhubung karena tempat tidak memadai. Yang ketujuh, sehubungan dengan akan diadakannya KAMS Youth Day yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 April 2023, maka volunteer Komkep atau Komisi Kepemudaan akan melaksanakan penggalangan dana atau basar berupa daging dan barang-barang rohani. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada segenap petugas liturgi, juga kepada segenap umat, kami aturkan terima kasih atas partisipasi kita bersama dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Dan semoga lewat Ekaristi Kudus ini kita semakin diteguhkan dalam iman dan juga dalam pelayanan-pelayanan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita menutup seluruh rangkaian perayaan Kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, puji syukur 550. Tuhanku Yesus,
Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kukasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawaladang, sungguh elok berseri. Yang lebih Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah sang surya,